Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam program acara kita KMK, Kajian Malam Kamis yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia dan bekerjasama dengan Majelis Taklim Darul Ulum. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai mujtahid versus muqallid, di mana posisi kita. Nanti akan kita bahas tuntas bersama dua narasumber kita yang tidak asing lagi. Yang pertama adalah Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, kemudian yang kedua ada Ustadz Isnan Ansori LCMA. Ini beliau yang kedua kalinya Ustadz ya, antum untuk mengisi di kajian KMK ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Isnan Ansori ini adalah salah satu ustadz di Rumah Fikih yang dulu pernah kuliah di S1-nya di Lipia Jakarta, kemudian S2-nya di PT IKI, ya Ustadz ya, betul ya. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan doktornya, beliau bisa menyelesaikannya. Bareng dengan Ustadz Sarwat juga ini ya. Beliau juga doktor ini ya. Tinggal disertasi Pak ya. Disertasinya ditinggal katanya. Oke. Dan informasi tambahan, ini juga seorang penulis Pak. Ustadz Isnan Ansori ini sama seperti Ustadz Ahmad Sarwat, beliau punya buku baru ini. Namanya Ilmu Usul Fikih. Buku baru beliau, dan sebenarnya bukunya tidak hanya ini saja Ustadz ya. Ada berapa Ustadz? Ada 6 atau 7, nanti silahkan jamaah melihat di website rumahfikih.com ya. Baik, kita langsung saja. Tema kita mujtahid vs muqallid, di mana posisi kita. Saya ingin bertanya dulu kepada narasumber pertama kita, yaitu Ustadz Isnan. Sebenarnya dari tema ini Ustadz, apa yang melatar belakangi sehingga kita harus membahas tema mengenai mujtahid versus muqallid, dan di mana posisi kita ini? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa amma ba'd. Fadilal muhtaram Ustadz Ahmad Sarwat, selaku direktur dan pendiri Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ajib dan jamaah-jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini sebenarnya bisa dikatakan, kalau menurut perspektif saya pribadi, saya melatar belakanginya berdasarkan dua hal. Pertama adalah pernyataan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana diriwayatkan bahwasannya beliau berkata, halakam ru'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah seseorang yang tidak mengetahui kualitas dan kadar dirinya. Ya. Karena yang namanya mengetahui kualitas dirinya itu, kalau kita bicara dalam konteks hukum Islam, tentunya harus mempertimbangkan bagaimana posisi dirinya di dalam perspektif hukum Islam tersebut. Dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu itu dari manusia ya dengan cara begitu saja. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mengangkat ilmu di tengah manusia karena dengan cara diwafatkannya para ulama. Nah, yang menjadi masalah adalah Rasul hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'asan juhala. Hingga ketika tidak ada lagi tersisa seorang alim, seorang ulama, banyak manusia kemudian mengambil ilmu dari orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu orang yang bodoh tadi dimintai fatwa, ditanyai sesuatu, lalu dia berfatwa tanpa ilmu, dengan fatwanya dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang yang bertanya. Nah, berdasarkan hadis ini paling tidak ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah masyarakat tidak bisa mengetahui siapa orang yang bisa dia ambil sebagai sumber ilmu.
Dan yang kedua, orang yang bodoh kemudian mau berfatwa. Nah, inilah yang saya kira kondisi kita hari ini yang steril itu ada. Maka di sini penting kita membahas masalah penting untuk kita bahas mengenai mustahid dan muqallid ini Ustaz ya. Sebab kita juga agak bingung nih kadang-kadang mau ikut ulama yang mana. Ini mustahid atau bukan? Ustadz atau bukan ya. Udah berani menyampaikan ilmu tapi ternyata tidak ada ilmunya. Maka di sini harus kita bahas ini tentang mustahid dan muqallid ini. Bagaimana Ustadz Sarwat mengenai tanggapan antum terhadap tema kita kali ini? Jadi, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi, ada di zaman sekarang ini kecenderungan di kalangan para agamawan, saya menyebutnya agamawan, bukan ulama gitu ya, untuk memicu atau istilahnya merangsang umat Islam untuk beristihad, dan bahwa pintu ijtihad itu tidak tertutup, dan yang namanya Islam itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apa-apa yang sudah diijtihadkan di masa lalu, kita jangan terikat dengan selalu dikit-dikit turos, dikit-dikit ulama klasik, dikit-dikit 4 mazhab. Zamannya sudah berubah, maka harus disesuaikan dengan zaman kita sekarang. Maka berijtihadlah, begitu kan? Sampai ada satu ormas gitu ya, yang membuat prinsip bahwa Islam itu didasarkan pada Quran dan Sunnah serta ijtihad, gitu. Jadi sumber Islam itu 3 katanya, Quran, Sunnah, dan ijtihad. Dan maka kita wajib untuk berijtihad. Tidak boleh lawannya ijtihad itu adalah taklid. Ya. Mujtahid itu orangnya, kemudian nama pekerjaannya kan ijtihad. Lawannya adalah taklid, dan orang yang melakukan taklid itu namanya muqallid. Digambarkanlah bahwa orang yang taklid atau muqallid itu orang yang menyembah manusia. Jadi kita harus berijtihad semua Ustaz atau gimana? Iya, jadi ada anjuran, ini sebenarnya Ustaz Islam nanti bisa mengkonfirmasi. Ada muncul di zaman kita sekarang abad ke-14 Hijriah, itu ada sering disebut sebagai abad kebangkitan Islam. Ya, kebangkitan Islam, abad kebangkitan Islam. Tapi pesan yang ada di dalamnya adalah kebangkitan Islam itu adalah bangkit dari apa? Bangkit dari kejumudan. Kejumudan itu apa? Kejumudan itu maksudnya ya sedikit-sedikit terikat dengan mazhab, sedikit-sedikit terikat dengan ulama, sedikit-sedikit terikat dengan teks lama, dan seterusnya gitu kan. Itu sudah nggak zaman. Kita harus sekarang sudah ada semangat menyongsong datangnya abad ke-15 Hijriah, maka kita harus bangkit, kita harus beristihad. Banyak hal yang perlu diistihadkan ulang di zaman sekarang, maka kemudian harus meninggalkan taklid, karena taklid itu kebekuan dan menyembah manusia. Digambarkan bahwa orang taklid itu seperti orang-orang Yahudi yang menyembah rahib dan pendeta mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Nah, maka umat Islam itu dirangsang, ya, dimotivasi dan diajak untuk mengijtihadkan ulang apa-apa yang selama ini sudah mapan, sudah jalan, itu diijtihadkan ulang. Nah, sekarang yang mau kita bahas begini. Ijtihad itu memang ada dan disyariatkan dan sebagainya, dan taklid itu juga ada. Pertanyaannya adalah, Anda sudah jadi mujtahid atau belum? Nah, itu poinnya. Ini untuk lebih ke mustahid atau ini kita harus tahu dulu Ustaz, ijtihad itu apa, mustahid itu apa, dan taklid itu apa, bisa dijelaskan Ustaz Isnan? Jadi sebenarnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sarwat ya, bahwasanya mujtahid itu orang yang melakukan aktivitas ijtihad, dan muqallid itu adalah orang yang dia melakukan taklid, mengikuti. Itu memang sih, kalau kita mengkaji ilmu usul fikih, merupakan salah satu dari 4 pembahasan pokok di dalam ilmu usul fikih, yaitu terkait dengan bagaimana orang muslim mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwasannya ketika sekarang ini di abad 14 yang disebut juga oleh banyak pengamat dengan istilah pan-islamisme ya, masa kebangkitan, sebenarnya problem terkait dengan orang-orang yang diwajibkan untuk berijtihad walaupun tidak memiliki kapasitas, itu sebenarnya adalah problem klasik yang juga sudah diselesaikan oleh para ulama. Hanya saja kita lihat sekarang dihidupkan kembali.
Nah, misalnya dalam kitab Raudhatun Nazir karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menyebutkan ada satu kelompok yang memang umumnya sudah disesatkan oleh para ulama, namanya Al-Qadariyah. Jadi Qadariyah ini adalah pecahan dari Mu'tazilah. Ya, yang mereka ini mewajibkan setiap muslim, mau dia jahilkah, mau dia berilmukah atau apapun, intinya dia harus beristihad. Maka kemudian ketika Imam Ibnu Qudamah mendapati ada hal seperti ini, dia mengatakan wa hadzal ra'yu khalaful ijma'. Pendapat ini bertentangan dengan ijma'. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW, ya sekitar 124.000 sahabat itu tidak seluruhnya adalah ulama. Nah, pertanyaannya yang bukan ulama apa yang mereka lakukan ketika mendapati suatu masalah? Ya bertanyalah kepada ulama. Nah, ini fenomena ini pada masa sahabat disebut dengan ijma akhirnya kata para ulama. Tapi untuk menjadi seorang mustahid itu apakah ada syarat-syarat tertentu, Ustaz? Atau kita boleh semuanya menjadi mustahid gitu? Ya tergantung maksud ijtihad seperti apa yang sedang akan dilakukan gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang ijtihad dalam makna menyimpulkan suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah, atau dalam rangka untuk mencari jawaban atas masalah-masalah baru berdasarkan perspektif syariat Islam, ini kan ada dua bentuk nih kalau ijtihad, internal dan eksternal gitu. Nah, tentunya bagi seseorang yang hendak melakukan hal tersebut harus memenuhi suatu kapasitas keilmuan. Ya, analoginya ya seperti keilmuan-keilmuan lainnya lah gitu ya. Seorang dokter kan tidak mungkin dia kemudian praktek di dalam dunia kedokteran kecuali sudah memiliki kapasitas ilmu ya. Maka di sini tentunya ada syaratnya. Ya. Kalau misalkan Ustaz, tidak salah kan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan syarat mustahid itu salah satunya harus menguasai hadis minimal 500.000 hadis. Itu apakah benar itu, Ustaz, atau bagaimana? Jadi kita pilah dulu ya, ada dua jenis ijtihad. Ada ijtihad dalam arti yang sesungguhnya yang kita maksud seperti yang sering disebut para ulama di dalam kitab usul. Itu ijtihadnya para ulama. Nanti ada juga ijtihadnya para orang-orang yang bukan ulama, dia orang awam saja. Tapi memang ada porsi juga dia boleh beristihad, bahkan dia harus beristihad. Misalnya kita nih ya, kita kan orang awam nih, bukan ulama, bukan apa-apalah. Mau sholat tapi nggak tahu arah kiblat, mungkin di hutan dan sebagainya kan. Nah, padahal kita tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Maka kita diwajibkan untuk beristihad. Nah, tapi kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh beristihad. Bagaimana? Nah, ini adalah istihad yang istihad dalam tanda petik, istihadnya orang awam. Nah, begitu ya. Cuma yang jadi masalah, istihadnya orang awam ini sering dianggap ekuivalen, dianggap istihad yang kita maksud dalam ilmu usul fikih, yaitu seorang mujtahid mutlak mustaqil, ya kan? Nah, ini jauh berbeda. Jadi kalau secara lughatan memang istihad itu sama-sama sungguh-sungguh. Tapi yang ini sungguh-sungguhnya seorang dokter spesialis dengan istihadnya seorang mantri sunat, itu dua hal yang berbeda kan? Nah, artinya memang sama-sama bekerja, tapi dengan kapasitas dan otoritas yang berbeda. Kalau yang antum tanyakan, seorang mujtahid itu minimal harus menghafal 500.000 hadis dari Imam Ahmad mengatakan begitu. Tentu maksudnya adalah mujtahid yang tadi, yang mutlak gitu ya. Dalam berarti arti ada tingkatannya, ada tingkatannya, ada peringkatnya. Jadi mereka itulah yang kita sebut sebagai mujtahid. Sedangkan kita sebagai orang awam ketika kita beristihad, kita tidak disebut sebagai mujtahid. Tidak disebut sebagai mujtahid. Tapi kita melakukan istihad. Bisa ya membedakan ya antara misalnya begini, chef di dapur ya di restoran, dia memang kita sebut sebagai ahli masak. Kita bilang chef dan pekerjaannya memang memasak, gitu kan? Dengan kita yang jaga bos, ya kan, dengan merebus air, kita juga memasak juga. Tapi kita tidak disebut sebagai chef, melakukan kerja masak, tapi tidak disebut sebagai juru masak. Nah, istihad gitu juga. Kita orang awam, kita mungkin dalam taraf tertentu, kita melakukan proses istihad gitu. Ketika antum kemarin nikah, pilihannya kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan? Banyak, Ustaz. Oh, malah banyak gitu kan? Nah, itu kan juga melakukan ijtihad juga kan? Dipertimbangkan yang mana dan sebagainya. Seleksi kan? Itu juga ijtihad. Tapi apakah saya bisa menyebut antum sebagai mujtahid? Tidak. Mustahid nikah. Mujtahid nikah juga tidak juga gitu kan? Tidak juga. Artinya begini.
pekerjaan sebagai seorang mujtahid itu adalah pekerjaan yang berat. Nah, maka ketika dia melakukan itu, dia disebut sebagai mujtahid tentu dengan syarat-syaratnya. Salah satunya dia menguasai sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu ada Quran, ada sunnah. Itu walaupun tidak diharuskan apa istilahnya menghafal apa segala macam yang disepakati ya. Tapi kalau kayak Imam Ahmad bin Hambal karena beliau punya basic adalah sebagai seorang mujtahid yang juga hafidh dalam ilmu hadis gitu ya. Beliau menambahkan posisi itu minimal harus hafal 500.000 hadis. Itu pun ya kira-kira lah gitu ya antara iya dan tidak lah. Tapi itu bukan satu-satunya syarat. Masih ada sekian banyak syarat lagi yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Itu cuma contoh kecil saja. Itu berarti susah untuk menjadi seorang mujtahid mutlak selevel imam 4 madhab itu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Ya makanya tadi antum sempat menyinggung marotib ijtihad gitu. Ijtihad. Ada yang namanya mujtahid itu kan tidak satu level. Nah, makanya ketika kita, para ulama berbicara tentang tingkatan mujtahid, ada sebagian ulama mengatakan pada level pertama, kedua, atau ketiga misalnya sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Bisa disebutkan saat itu apa level mujtahid? Misalnya begini, mujtahid itu bisa menurut beberapa konsep yang di sini diperselisihkan ulama tentunya. Misalnya mujtahid itu dibagi dua misalnya. Ada namanya mujtahid mutlak. Artinya dia bersifat tidak terikat ya. Dan yang kedua ada yang namanya mujtahid fil mazhab. Dia terikat dengan metodologi suatu mazhab tertentu. Yang namanya mujtahid mutlak itu nanti dibagi lagi menjadi dua kata para ulama. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib. Nah masing-masing itu bisa antum sebutkan nggak siapa ulamanya itu? Ya tentunya kalau mujtahid mutlak mustaqil inilah yang kemudian orang-orangnya dinisbatkan mazhab kepada mereka. Misalnya di antaranya 4 mazhab tentunya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad. Mereka levelnya mustahid mutlak, mustaqil. Dan ada mujtahid mutlak tetapi tidak mustaqil, terikat dengan mazhab tertentu. Misalnya seperti Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini kan adalah rekan diskusinya Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu rekan diskusinya Imam Syafi'i. Dan banyak ulama Hanafi mengatakan ya tidak mungkinlah Imam Muhammad ini kemudian dikatakan levelnya di bawah Imam Syafi'i gitu kan. Tetapi masalahnya beliau ini berafiliasi kepada mazhab Hanafi. Nah, makanya kemudian disebut mujtahid mutlak tapi dia muntasib kepada mazhab Hanafi. Bukan mustaqil. Bukan mustahil. Nah, dua mujtahid ini oleh banyak ulama usul fikih dianggap untuk hari ini sudah tidak ada. Hampir tidak ada ditemukan. Bukan hampir, memang sudah tidak ada lagi gitu. Sudah tidak ada lagi. Tetapi mujtahid yang berikutnya yaitu mujtahid fil mazhab, artinya mereka berijtihad setelah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid untuk mencari hukum atas perkara-perkara baru, tetapi tetap terikat dengan metodologi 4 mazhab ataupun metodologi mazhab-mazhab yang lain. Nah, ini masih memungkinkan untuk ada. Sebab yang namanya perkara baru kan terus ada. Artinya masalah-masalah baru itu terus ada. Tapi memang persoalan hari ini yang kita hadapi adalah begini, seperti tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sarwat, ada perkara-perkara yang sebenarnya sudah final. Sudah selesai, dijelaskan oleh para ulama, sudah dijelaskan hukum-hukumnya, tetapi kemudian semacam direvisi dan ditinjau ulang. Ini kan namanya kalau dalam bahasa Arab tahsilul hasil namanya. Ya, bercapek-capek untuk mencari sesuatu yang sudah ada. Contohnya apa itu, San? Ya misalnya perkara-perkara dalam bab ibadah, ya. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid kan menulis buku judulnya La Jadida fis Shalah. Tidak ada masalah baru dalam bab salat. Tapi kita lihat sekarang masih ada mempermasalahkan qunut, mempermasalahkan masalah khilaf-khilafnya itu gitu kan. Padahal persoalan-persoalan baru yang sekarang ini dihadapi oleh umat manusia dan khususnya umat Islam sangat banyak. Kenapa tidak kemudian kemampuan dan keahlian kita ini difokuskan kepada hal-hal yang baru. Nah, artinya dalam konteks hal yang baru ini mungkin masih ada namanya ijtihad. Tapi tentu dengan syarat-syaratnya. Iya, baik Ustaz. Bagaimana dengan ijtihad dan taklid di masa ini Ustaz? Banyak juga di antara kita mungkin sebagian dai itu menyampaikan pendapat pribadi seolah-olah itu adalah fatwa beliau sendiri. Bagaimana Ustaz? Jadi begini, tadi sudah sedikit disinggung ya, bahwa banyak masalah yang sebenarnya sudah selesai di masa lalu, tapi sekarang diungkit-ungkit lagi. Nah yang menarik tuh begini, kalau kita belajar ilmu fikih kepada salah satu dari mazhab yang 4 itu ya, sesuai dengan urut-urutannya, maksudnya kita belajar dari kitabnya, dari gurunya dan sebagainya, maka kita akan ketemu dengan apa yang tadi disebut sudah selesai itu sudah ketemu. Kalau gitu. Kita mau belajar Iya kalau kita belajarnya terus, belajar fikih nih misalnya kan, dari madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, terus S1, S2, S3 gitu ya, terus kitabnya kita ikutin terus,
Maka yang tadi dibilang semua itu sudah selesai, memang kita ketemu, memang udah selesai itu. Setidaknya di mazhab ini pilihannya adalah ini. Nanti di mazhab yang lain pilihannya itu, yang lain itu ya. Tidak kan? perlu istihadkan kembali gitu ya. Sebenarnya sudah tidak perlu diistihadkan kembali karena sudah jadi, gitu kan. Tapi ada kalangan orang yang tidak belajar ilmu agama. Dia tidak lulus dari fakultas syariah. Ya kan? Dia tidak belajar kepada seorang alim minal ulama. Dia tidak baca kitab-kitab fikih. Ya kan? Dia hanya comot sana comot sini dari ayat Quran, dari hadis gitu kan. Kemudian dia tadi beristihad sendiri. Lalu dia mengeluarkan kesimpulan hukum yang ternyata itu mah udah selesai diselesaikan. Sudah ada sebenarnya. Di zaman dulu sudah selesai. Tapi karena dia jahil, nggak ngerti ilmu agama, nggak tahu bahwa itu sudah selesai, seolah-olah dia merasa inilah hasil ijtihad saya. Gitu kan. Begitu kita cek, itu mau udah 14 abad yang lalu udah selesai. Maksudnya selesai itu maksudnya sudah dibahas oleh para ulama dengan dalilnya dan apa segala lengkap. Sebenarnya gitu kita tinggal baca saja, menyampaikan saja. Maksud saya begini, orang sekarang itu merasa dirinya sebagai mujtahid, itu udah ketinggalan kereta, gitu loh maksudnya. Masalah itu sudah kutila bahsan. Kutila bahsan, istilahnya begitu. Sudah selesai dibahas orang di masa lalu, sudah terbunuh dia, sudah nggak perlu dihidup-hidupkan lagi mayatnya. Kenapa? Karena sudah selesai. Ada yang selesainya dengan kesepakatan dan ada yang selesainya tidak dengan kesepakatan. Contoh yang tidak dengan kesepakatan adalah tidak disepakati bahwa kunut itu masyru' apa tidak, kunut subuh gitu kan. Tapi ada yang sudah disepakati, misalnya sudah sepakat ya bahwa ketika seorang suami mengatakan anti taliq kepada istrinya, selesai sudah masalah itu, gitu kan. Hari gini tiba-tiba ada yang bilang nggak bisa, harus ada saksinya, gitu kan. Dia mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah selesai dan disepakati 4 mazhab. Tiba-tiba hari ini dia mengatakan enggak, ini harus kita pikirin ulang. Jadilah kemudian ketika ada seorang suami mengatakan anti tolik pada istrinya, bawa ke pengadilan, dibawa ke pengadilan, lalu pengadilan bilang nggak sah, ulangin lagi di sini. Nah itu contoh apa yang sudah selesai di masa lalu, tapi kemudian sekarang dihidup-hidupkan kembali dan dia bukan mujtahid, begitu loh. Nah, tapi memang sudah ada juga dulu disebutkan, cuman di masa lalu oleh Ibnu Hazm, ya, itu kan pendapat Ibnu Hazm, yang dia berseberangan dengan 4 mazhab yang mu'tamad itu. Mereka mengatakan ketika suami bilang pada istrinya anti tolik, kamu saya talak, tidak perlu saksi. Tapi Ibnu Hazm tiba-tiba datang di dalam Al-Muhallanya mengatakan bahwa harus ada saksi, dalilnya lah Quran begini. Itu sudah kutila bahsan juga sebenarnya. Di zaman sekarang kemudian ada orang menghidup-hidupkan kembali pemikiran seperti itu, dan malah resmi jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi agak repot ya mau menalak istri di Indonesia Pak Ustadz ya. Agak repot juga. Baik Ustadz, ini kan bicara tentang fikih yang sudah dibahas di masa lalu tidak perlu diistihadkan kembali. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang baru ini Ustadz, yang perlu diistihadkan tapi di zaman dahulu belum ada? Ya, bagaimana Ustadz? Ya tentunya ini tadi yang kita sebut sebagai prioritas di dalam kita mencari hukumnya. Ya tentunya sekali lagi tetap orang yang melakukannya juga harus memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu gitu. Walaupun saat ini juga diciptakan juga konsep ijtihad jama'i misalnya kan. Nanti berdasarkan berdasarkan hasil dari penelitian bersama dan seterusnya. Ya intinya sih sebenarnya daripada kita meributkan kembali hal-hal lama yang tadi sudah disampaikan dan dijelaskan, yang sebenarnya atau begini, sebelum menganggap masalah baru itu tidak ada hukumnya, ya hendaknya dicari dulu lah. Ada nggak hukumnya itu? Bisa jadi kita yang belum menemukannya gitu ya. Jadi saudara-saudara kita di beberapa pesantren itu sering mengadakan istilahnya bahsul masail. Bahas itu artinya mencari. Masail itu adalah persoalan. Cari masalah gitu ya. Cari masalah. Acara bahsul masail itu sebenarnya adalah acara yang menarik, yaitu para kiai, para ulama, termasuk para santrinya kemudian membuka semua kitab-kitab klasik itu untuk mencari jawaban atas problematika di hari ini. Nah, ternyata lebih banyak berhasilnya memang. Jadi terjawab dengan kitab klasik yang udah sekian ratus tahun itu ternyata kejawab gitu ya, dan itu menarik gitu. Kenapa ada sebagian kalangan yang tidak mau bahsul masail, meneliti kitab kuno? Pertama, nggak bisa bahasa Arab. Yang kedua, kalaupun bisa, dia nggak tahu kitab apa yang harus dibaca, karena dia nggak pernah belajar ilmu fikih, blas sama sekali kata orang Jawa itu ya. Dia nggak tahu, dia nggak bisa bedakan mana kitab hadis, mana kitab fikih, mana kitab usul,
mana kitab sirah nabawiyah, itu nggak bisa bedakan. Dia kan begini, yuk kita belajar fikih. Oke, kitabnya apa? Fiqhus sirah katanya. Nah, ini nggak nyambung gitu loh. Fiqhus sirah itu memahami sirah. Memang ada kata fikihnya, tapi itu bukan kitab ilmu fikih. Membedakan cabang ilmu Islam ini, fikih ini, usul ini, tafsir ini, hadis ini, itu aja nggak bisa. Tapi jadi ustadz. Nah, masuk TV. Nah, gitu. Padahal nggak muat, gitu kan. Oke, baik Ustaz. Kembali lagi masalah istihad dan taklid tadi. Jadi kalau istihad tadi kan banyak levelnya dan tentu saja susah untuk mencapai derajat level mujtahid mutlak. Lalu bagaimana dengan taklid ini Ustaz? Ya, maka ya tentunya jawaban mudahnya kalau seorang muslim tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, tidak ada cara lain kecuali dia bertaklid. Itu kan istilahnya semacam konsekuensi lah. Kalau tidak bisa ijtihad, baru dia taklid. Tapi problemnya hari ini begini, ya tadi seperti yang juga sudah dijelaskan, banyak orang di satu sisi memerintahkan untuk berijtihad, mengecam taklid, tapi ada juga satu pemahaman yang masih menerima yang namanya tidak boleh berijtihad, ya walaupun nanti dia memerintahkan taklidlah kepada saya. Namun akhirnya ketika dia menganggap taklidlah kepada saya menyebut dengan istilah ittiba. Ada istilah ittiba, ada istihad, taklid dan ittiba. Apa itu? Jadi kesannya tuh begini, di satu sisi sudah termakan untuk mengecam yang namanya taklid, intinya nggak bolehlah ikut nenek moyang, nggak boleh ikut kitab turos, nggak boleh ikut ulama fikih mazhab yang sudah ada gitu kan. Nah ikutlah kepada hasil penelitian ulama, dalam tanda kutip ulama sunnah misalnya gitu ya. Tetapi dengan menyebut istilah hasilnya itu ittiba. Jadi dengan mengatakan dan menegaskan apa yang kita simpulkan ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi, dan kita mengamalkan sunnah Nabi disebut dengan ittiba. Untuk tidak menyebut itu adalah taklid. Tapi sebenarnya itu juga taklid. Itu juga pada hakikatnya taklid. Penghalusan aja. Penghalusan istilah. Iya. Karena sebenarnya tidak ada manzilatun baina manzilatain, itu tidak ada. Orang kalau bukan mujtahid berarti muqallid. Begitu kan? Kita masuk dalam struktur sahabat Nabi, 124.000 jumlah sahabat Nabi menurut As-Suyuti begitu ya. Itu yang bolehlah kita sebut mereka mujtahid, yang punya fatwa, dia kan memproduksi fatwa gitu kan. Ulamanya gitu. Ulamanya kalangan sahabat kan cuma sekitar 130-an dari 124.000. Jadi enggak semuanya ahli agama sahabat itu? Iya, bukan mujtahid gitu. Bukan mujtahid. Kalau ahli agama sebagai dia adalah sahabat Nabi, kita sebut namanya Ridwanullahi alaihim, iya. Tapi dalam arti sebagai mujtahid yang bisa, ini ayat ada sekian banyak, ini hadis ada sekian banyak, kemudian dia menarik kesimpulan hukumnya, melakukan istimbatul ahkam gitu, dengan melihat wakil keadaan yang ada di sekitar dan sebagainya, itu jumlahnya terbatas, cuman 130-an orang saja. Kalau boleh kita sebut, yang 130-an inilah yang mujtahid, sisanya taklid, muqallid. Sisanya muqallid. Gitu. Ada juga awam dari sahabat. Ya, para sahabat itu kalau bukan mujtahid ya berarti mereka muqallid gitu. Tidak ada kemudian sahabat ini setengah mujtahid, setengah muqallid. Itu enggak gitu. Jadi ya apa yang di tengah-tengah manzilatun baina manzilatain ini konsekuensi dari tadi mencaci maki istilah taklid, tapi mau ke level mujtahid juga tahu diri juga emang nggak nyampe. Kenapa? Kan bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa, kitab-kitab fikih nggak ngerti, ya kan? Kemudian asbabun nuzul, apa asbabul wurud, apa semua nggak ngerti semua. Tapi dia sudah terlanjur, sebenarnya dia kan berada pada posisi muqallid kan, tapi udah terlanjur mencaci maki muqallid. Nah biar dia nggak dicaci maki, maka dia bikin sebuah nama tersendiri, namanya muttabi'. Muttabi'. Saya tanya, apa kriteria seorang muttabi' itu? Begini, biasanya dijawab. Nanti Ustaz Isnan boleh mengkonfirmasi ya. Kalau ada sebuah fatwa, suatu hukum, misalnya halal, haram dan sebagainya, bedanya muqallid itu begitu dibilang haram, ya udah haram. Langsung terima saja. Langsung terima aja. Tapi kalau muttabi itu harus tahu dalilnya. Ayatnya apa, hadisnya apa, maka barulah disebut sebagai muttabi. Saya bilang, cuma bedanya gitu doang. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, terus berarti itu sudah naik kelas, namanya adalah muttabi gitu. Oke, nggak masalah. Sekarang saya tanya. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Ayatnya mana, hadisnya mana? Suruh nggak bisa jawab dulu. Berarti ente muttabi apa muqallid? Mikir dia. Muqallid dong berarti. Ya muqallid kan ente berarti, bukan muttabi. Orang kagak hafal kok ayatnya, nggak tahu hadisnya kok. Katanya kalau muttabi itu tahu ayatnya, tahu hadisnya.
gua tanya mana ayatnya mana hadisnya, lu kagak bisa jawab. Berarti kan lu apa? Muqallid kan? Iya. Bukan mutabi, ngakunya doang mutabi. Gitu loh. Kesel gua. Tapi repot juga Ustaz, ya. Setiap mau sholat harus tahu dalilnya dari awal hingga Ya akhir. siapa di antara kita yang Iya. hafal? Saya aja kagak hafal. Kalau saya nggak hafal, berarti Iya. saya apa? Muqallid. Ya muqallid. Nah. Mana ada kita di antara kita mujtahid. Ini Oke. muqallid, ini muqallid, ini muqallid. Kita semua tuh muqallid. Semuanya muqallid. Iya, kita Mau cuman- ngaku atau tidak ngaku ya muqallid. Iya, ngaku nggak ngaku ya kan, tahu nggak tahu, sadar nggak sadar, Sadar nggak kita sadar, semua muqallid. semuanya muqallid. Gitu. Oke, baik Ustaz. Ustadz Isnan bisa menambahkan ini. Kita kan semuanya ini muqallid ya, harus mengikuti para ulama. Lalu bagaimana cara taklid kepada para ulama itu? Oh, cara taklid Iya. ulama ya. Iya. Ya, apa namanya? Yang namanya taklid ulama itu istilah lain dari bermazhab sebenarnya. Tapi bermazhab dalam arti apa namanya yang mungkin pada pertemuan sebelumnya ya, ketika materi saya itu pernah saya sampaikan, yang namanya bermazhab itu kan ada dua istilah maknanya. Bermazhab dalam arti mengikuti ulama siapapun dia. Yeah. Yang penting di sini adalah mujtahid ya. Dan yang kedua bermazhab dalam makna secara komitmen mengamalkan satu mazhab. Ya. Nah, tentunya di sini dua hukum yang akan berbeda. Nah, inilah cara apa namanya seorang muqallid itu adalah taklid. Jadi misalnya begini. Ketika kita misalnya mendirikan ibadah sholat. Ya. Ya tentunya pada awal kita melakukan ibadah sholat itu kan pada akhirnya kita taklid. Tetapi saat itu kita sebenarnya bukan taklid kepada mujtahid sebenarnya gitu ya. Taklid kepada? Taklid kepada guru kita yang sebenarnya Kepada bukan ustadz mujtahid, kita. gitu ya. Taklidul muqallid. Oke. Maka dalam ilmu usul fikih itu juga dibahas sebenarnya satu masalah judulnya iftaul muqallid. Apa hukum meminta fatwa kepada muqallid? Muqallid. Karena misalnya jamaah di sini kan tentunya menjadikan Ustaz Salawat misalnya sebagai referensi Sebagai untuk referensi. mengetahui ilmu fikih gitu. Ya. Nah, di sini konteksnya adalah melakukan atau meminta fatwa dan hukum lewat Muqallid, sebenarnya, ya. gitu. Karena Ustaz Salawat muqallid. Ya, muqallid itu ya. Ya, bukan mustahid. Kalau saya mujtahid berarti ada mazhab Hanafi, Maliki, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sarwati. Sarwati gitu. Madhab Sarwati. Ya, itu. Oke. Itu bid'ah banget gitu kan. Iya. Nah, jadi ya itu. Jadi sebenarnya makanya masyhur di kalangan para ulama bahwasanya mazhabul ami mazhab mufti. Mazhabnya orang awam itu adalah mazhab muftinya dan mufti di Muftinya. sini maksudnya bukan mufti secara hakiki. Karena mufti yang secara hakiki itu tadi mujtahid yang sudah kita bahas dengan Oke. syarat-syaratnya dan seterusnya. Nah, jadi intinya sih ketika seseorang muqallid ya ingin mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, ya pada hakikatnya dia tentu dituntut untuk belajar ya. Dan belajarnya di sini meskipun kepada muqallid yang penting amanah di dalam ilmunya dan tentunya muqallid yang dimaksud pasti merujuk kepada ilmu mujtahid. Oke. Nah, di sinilah apa namanya cara mudah muqallid belajar. Tapi bertaklid kepada ulama itu apakah harus satu madhab, Ustaz? Nah ini, yang sering ditanyakan ini biasanya, Ustaz. Begini, satu aja kagak becus, gimana mau empat gitu kan. Maksudnya jadi sederhananya begini, satu mazhab itu kan namanya mazhab itu kan madrasah, ya kan, sekolahan gitu. Jadi kita datang kepada guru, ya kan, dia mengajar kita pakai kurikulum dan silabus yang sudah ada, sudah baku. Di setiap mazhab itu ada silabusnya, gitu kan. Nah terus kita belajar. Belajar dari tahun pertama, kedua, ketiga terus sampai bertahun-tahun semua. Itu memang yang kita pelajari cuma satu mazhab aja. Hampir tidak ada di Indonesia ini sebuah madrasah yang mengajarkan 4 mazhab, itu nggak ada. Kecuali kita ini aja yang belagu-belagu gitu ya, belajar 4 mazhab gitu ya. Sok tahu lah gitu ya. Sok-sokan gitu. Tapi ya cuman karena kepentingan kurikulum kan. Tapi pada dasarnya biar bagaimanapun basic kita di Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'i pasti kan. Sebagaimana saudara kita di Saudi Arabia kan basicnya juga Hambali. Di Pakistan, India dan seterusnya itu Hanafi dan seterusnya. Nah, begini. Jadi pertanyaannya begini, bukan bolehkah kita pakai mazhab banyak dan haruskah kita pakai satu mazhab saja? Dalam kenyataannya justru kita nggak bisa punya mazhab tuh 4 sekaligus tuh malah nggak bisa. Pertanyaannya gini, ente mau pakai mazhab selain Syafi'i? Satu pertanyaannya, tahu dari mana bahwa itu adalah mazhab yang lain? Siapa yang ngasih tahu ente begitu? Siapa yang mengatakan bahwa kalau sentuhan kulit laki perempuan itu nggak batal menurut mazhab Hanafi itu ente taunya dari mana? Ngajinya di mana? Iya, kan gitu ya. Nah, artinya begini. Basicnya itu pasti kita bermazhab dengan mazhab yang berlaku di negeri kita yang mayoritas. Mungkin sedikit-sedikit dapat info lah kanan kiri. Oh ternyata kalau di mazhab sana begini, di mazhab situ begitu dan sebagainya. Nah tetapi yang kita dapat itu kan cuma info.
Ya, tapi kita tidak duduk di depan seorang guru mengaji dengan kitabnya, dengan ilmunya, dan dia gurunya adalah seorang bermazhab Hanafi misalnya. Kita nggak duduk begitu, kita cuma dapat selentingan aja. Boleh nggak kita mengamalkan selentingan? Selentingan. Boleh nggak kita mengamalkan selentingan? Informasi yang datang secara apa? Secara liar begitu aja. Boleh nggak? Gitu. Saya kasih contoh nih Pak. Katanya di dalam mazhab Hanafi, wanita itu boleh menikah tanpa wali. Tanpa wali. Katanya gitu. Bener apa enggak sih? Harus ditahqiq. Bener apa enggak sih? Gitu kan? Nah, terus kita main kawin-kawin aja begitu, nggak pakai wali tanpa gitu kan? wali, Bener nggak itu begitu seperti itu? Ya, saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, jangan melangkah ke sesuatu yang kamu aja nggak tahu. Nah, yang boleh melakukan fikihnya mazhab Hanafi hanyalah murid-muridnya yang sudah belajar dengan jurus-jurus Hanafi itu. Dia belajar, dia tahu ilmunya dan dia praktekkan. Kita di sini belajar mazhabnya Syafi'i. Yang kita tahu itu yang kita praktekkan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sedangkan ilmu yang nggak kita pelajari, boleh nggak diamalkan? Kita nggak mempelajari ilmu itu. Bagaimana kita mau mengamalkannya? Nggak mungkin kan? Nah, hanya nanti pada level-level tertentu, ya, dia pakar dalam ilmu mazhab Syafi'i, lalu nanti dia pakar juga, kebetulan ya, dalam mazhab Hanafi misalnya, dia pakar juga. Sebagai pakar, nah mungkin dia punyalah wilayah di mana dia boleh melakukan talfiq itu, ya, talfiq sana sini, comot sana sini. Tapi talfiq tidak boleh dilakukan oleh orang awam seperti kita, yang tidak belajar. Saya bilang tidak belajar 4 mazhab, satu aja nggak selesai, apalagi 4. Apalagi 4 nah, ya. gitu kan. Tapi saat dalam prakteknya ya, katanya orang Indonesia itu kalau yang ngakunya Syafi'i ya. Azan dulu ya, nanti kita lanjutkan. Break dulu.
Begini Ustaz, tadi Ustaz Saud menyampaikan bahwa agak susah sebenarnya mengamalkan pendapat 4 madhab ya, kita pelajari semua. Tapi dalam kenyataannya ini orang Indonesia ini mengamalkan pendapat di luar madhab Syafi'i. Ngakunya madhab Syafi'i kan di Indonesia. Tapi ketika, mohon maaf, ketika haji, tawaf itu kan bersentuhan itu. Mereka mau tidak mau harus pakai pendapat dari luar madhab Syafi'i. Berarti boleh dong mengamalkan pendapat yang memudahkan atau bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya ini termasuk persoalan dalam ilmu sufikih yang juga sudah lama dibahas ya. Bahkan ada 2 pembahasan tentang masalah bermazhab ini terkait dengan pembatasan kepada mazhab tertentu. Masalah yang pertama adalah bolehkah seseorang yang sudah konsisten dengan satu mazhab pindah kepada mazhab yang lain. Dan yang kedua, bolehkah mengamalkan di luar 4 mazhab. Itu juga dibahas seperti yang dijelaskan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya sih ulama beda pendapat ya terkait dengan masalah berpindah mazhab, tetapi mereka sepakat kalau perpindahan mazhab itu secara 100%, misalnya kita di Indonesia ini kan bermadzhab Syafi'i, lalu kemudian pindah ke warganegaraan di Pakistan, akhirnya belajarlah mazhab Hanafi. Nah, ini tidak ada masalah, karena pada hakikatnya banyak ulama juga yang kemudian berpindah-pindah mazhab. Imam Ibnu Daqiqil Aid misalnya itu dari Hanafi menuju Syafi'i dan seterusnya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah begini, ketika perpindahan itu sifatnya parsial. Jadi di dalam masalah sholat dia Syafi'i, dalam masalah zakat dia Hanafi. Misalnya kan di Syafi'i kita kunut subuh, tapi ketika bicara masalah zakat fitrah dibayar pakai uang. Gitu. Ya Hanafi kan gitu. Syafi'i nggak boleh pakai uang. Boleh, gitu. Nah, ini kan artinya berpindah mazhab dalam 2 kasus yang berbeda. Ya di sini tentunya ada sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Seperti Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini itu mengatakan tidak boleh karena itu akan membuka peluang orang bermain-main dengan agama. Memudahkan. Mencari-cari kemudahan. Bahkan diriwayatkan oleh banyak ulama, man tatabbaru khas faqat tazandak. Barang siapa yang mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan ulama, dia bisa menjadi zindik. Dan zindik itu sama seperti murtad sebenarnya gitu. Jadi arahnya bisa ke sana. Tetapi banyak juga ulama yang membolehkan namun dengan syarat. Nah, boleh dengan maka syarat. Boleh berpindah tapi dengan syarat. Paling tidak kata Imam misalnya Tajudi As-Subuki itu ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah tentunya dia harus berlandaskan ilmu. Jadi bukan karena selentingan, bukan karena saya dengarnya begitu gitu ya. Yang ngaji di situ ngaji dia kepada orang yang memang ahli di situ. Dan yang kedua ada juga yang mensyaratkan harus dalam konteks darurah. Memang ada kondisi di mana dia tidak bisa secara konsisten mengamalkannya. Misalnya dalam satu kasus ini pengalaman yang pernah saya alami juga ya, mungkin saya pernah cerita juga di sini. Ketika saya di Hong Kong itu, orang TKW kita Pak, kalau di Hong Kong itu bekerja paling tidak bekerja untuk 3 hal. Merawat orang tua, merawat anak kecil, atau merawat anjing. Setiap hari dia berinteraksi dengan yang namanya anjing. Dan makanan yang dimasak hampir setiap hari untuk majikannya yang non muslim itu adalah daging babi. Nah, yang menjadi masalah adalah dia juga ikut makan menggunakan perkakas-perkakas yang dipakai untuk memasak daging babi. Pertanyaannya, kalau kita misalnya bicara madzhab Syafi'i yang ada di Indonesia, ya seharusnya kan dicuci pakai air dan tanah 7 gitu kan. kali itu ya. 7 kali dan kemudian ditambahkan di situ dengan tanah. Nah, masalahnya di Hong Kong itu mau nyari tanah di mana? Nggak ada tanah di sana. Tanah, sulit nyari tanah di sana. Makanya Hong Kong itu dikenal dengan namanya negeri beton. Negeri beton karena semuanya sudah dalam bentuk sulit mencari tanah. Kalaupun misalnya mereka mendapatkan tanah, tidak bisa setiap hari menggunakannya. Nah, disinilah kemudian boleh-boleh saja dia berpindah kepada mazhab Imam Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwasannya menggunakan tanah itu sunnah sebenarnya, tidak sampai wajib. Ya. Tetapi tentunya tadi dengan syarat ada ilmunya, dan yang kedua kondisi darurat seperti ini. Nanti kalau balik lagi ke Indonesia gimana? Ya balik lagi ke mazhab Imam Syafi'i. Jadi jangan difatwakan, jangan kemudian disampaikan, oh dulu saya nggak pakai tanah dan seterusnya. Jadi fitnah di tengah masyarakat kalau seperti itu. Oke, baik Ustadz. Mustahid versus muqallid, di mana posisi kita? Ini sudah tahu ya posisi kita di mana nih, jamaah sekalian? Udah tahu ya? Ya. Ini karena sudah malam ini Pak. Ya, kemalaman nanti nggak enak nih Ustadz kalau dilanjutkan ya. Apalagi pengantin baru. Akhirnya kita buka tanya jawab saja diskusinya biar lebih. Iya. Makin malam makin panas nanti Pak ya. Ya, kita beri kesempatan dulu bagi jamaah yang ingin bertanya mengenai tema kita mustahid versus muqallid, di mana posisi kita. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon menanyakan Pak Ustadz,
ketika pendai, sebenarnya sederhana saja ya, ketika pendai itu memberikan suatu fatwa yang tadi dijelaskan oleh panjenengan, tidak mengetahui secara jauh ilmu fikih, asal usul fikih, kemudian kita terima, posisi yang kita terima itu iya atau bagaimana, dan bagaimana hukumnya dengan pendai itu sendiri. Pepatah Arab kan bilang undur man kana wala tandur, undur man kana wala tandur, undur mangkola, undur man kola wala tandur man kola. Demikian, terima kasih. Mohon penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini terkait dengan dai yang ingin menyampaikan ilmu ya. Sebenarnya saya mencoba untuk menganalogikannya dengan perintah Al-Qur'an untuk kita tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ayat ini ya tentunya secara makna memang memerintahkan setiap muslim mentadabburi Al-Qur'an. Tetapi harus kita pahami begini Pak, kalau kita bicara tentang tadabbur Al-Qur'an, di sini ada dua hal yang kadang perlu dibedakan. Pertama, tadabbur am, kita ini membaca Al-Qur'an atau dengan terjemahannya dalam rangka untuk mencoba memahami semampu kita, itu juga dianjurkan. Tapi ada satu masalah lain adalah ketika kita mencoba untuk melakukan proses istinbat halal, haram, wajib, haram, makruh dan seterusnya. Melakukan penyimpulan hukum dari 5 hukum syariat terkait dengan ayat Al-Quran dan hadis, tentunya ini tidak bisa dilakukan setiap muslim. Maka misalnya kalau kita berbicara tentang dakwah, memang setiap muslim itu dituntut untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, tapi hanya dalam konteks-konteks yang memang dia memiliki kapasitas di situ. Ngajak orang untuk sholat kan memang tidak perlu dia harus tahu ilmu fikih 4 mazhab gitu kan. Tetapi ketika dia ingin mengatakan apa hukum pada hal-hal tertentu, ya tentunya ini kita bicara yang lain gitu. Harus memiliki kapasitas khusus di dalam masalah itu. Oke, ada tambahan Ustaz? Cukup ya? Ya, ada lagi silakan. Ya, Pak Budi silakan. Ustaz, masalah seperti puasa, sholat itu kan sudah selesai ya 4 mazhab. Kalau sekarang ada yang nambah nama, apakah dia disebut mustahid kalau bilang sifat sholat Nabi atau sifat puasa Nabi, apakah itu disebut mustahid Ustaz? Ya, mungkin Ustaz Sarwat bisa menjawab. Jadi begini, sifat sholat Nabi itu judul buku, dan yang namanya buku itu kalau mau terbit itu judulnya harus istilahnya punya nilai marketing lah, gitu ya. Judulnya gitu. Dan harus sesuatu yang kelihatannya baru, padahal sih selesai. Jadi Nasiruddin Al-Albani itu ya ketika membuat judul buku adalah sifat sholat Nabi, itu membuat kesan bahwa selama ini sholat yang kita lakukan tuh belum seperti sholatnya Nabi. Makanya dia bikin kesan bahwa inilah Nabi itu yang benar begini, gitu kan. Buat orang yang nggak pernah belajar sholat, maka dia bilang, oh ini dia nih sholatnya Nabi, gitu kan. Dia nggak pernah belajar sholat sebelumnya, jadi begitu sadar-sadar gitu kan, tahu-tahu ketemu buku itu, ini dia yang paling benar, dan semua orang itu sholatnya nggak ada yang benar, cuman ini doang yang benar, kan gitu. Itu keluar dari orang yang awam dan nggak ngerti agama sebelumnya, boleh jadi malah baru masuk Islam kemarin sore. Jadi begitu kelihat buku kayak gitu, dia kena provokasinya gitu. Padahal kalau kata Bakar Abu Zaid, dia juga bikin buku juga. Ini Imam Masjid Nabawi, Bakar Abu Zaid Imam Masjid Nabawi. Ulama juga ya? Ulama juga. Dia bikin buku judulnya apa? La Jadida fis Shalah. La Jadida fis Shalah. Nggak ada yang baru dalam hukum sholat. Apa? Udah selesai gitu loh. Nah kalau kenapa tiba-tiba bilang ini sholat Nabi? Ya itu kan dagang. Pertanyaannya mustahid bukan, Syekh Albani? Begini, mujtahid apa bukan itu kan nggak bisa saya yang jawab, tapi yang jawab adalah umat Islam. Maksudnya gini, apakah umat Islam sedunia ini sepakat mengatakan dia mujtahid? Itu kan pertanyaan sederhana kan, dan memang ya silakan dijawab aja. Ada nggak orang yang mengatakan dia itu mujtahid? Kalau muridnya orang awam, ya kan, yang baru-baru belajar agama Islam, pasti dia akan mengatakan bahwa di zaman ini sudah tidak ada lagi ulama, cuman dialah satu-satunya yang ngerti agama, kan gitu ya. Tapi kalau orang yang udah ngerti agama duluan, malah ngebalik. Ini orang dari mana? Belajarnya sama siapa? Gurunya siapa? Kitab yang dia pelajari apa?
Dan setiap kalau kita bikin bikin buku ya, biasanya itu kan ada sirah dzatiyah dari pengarangnya. Nah itu kan kita akan baca misalnya kitab yang antum pelajari ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ditulis oleh Imam Nawawi. Itu kan ada Imam Nawawi itu gurunya siapa saja, gitu kan, biografinya, biografi dan sebagainya gitu kan. Sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja gitu, nggak ketemu, nggak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Nah itu nggak bisa dijadikan sebagai guru. Kalau emang cuma begitu, saya bisa masuk perpustakaan nasional, saya foto, ini semua nih buku ini guru saya nih. Yang gitu. Bilang begini nih antum apa ulama lain, Ustaz? Iya saya dan ulama lain banyak gitu ya. Ya yang sekarang ngomong saya gitu ya. Jadi maksud saya begini, kemujtahidan seseorang itu ya bisa dinilai ya dia mujtahid, bisa dinilai tidak, itu kan tergantung dari banyak orang itu kan yang melihat di sekelilingnya. Nah kita tinggal perhatikan saja berapa banyak yang bilang dia mujtahid dan berapa banyak yang bilang tidak. Tapi kalau beliau sebagai ulama, bisa kita sebagai ulama Ustaz ya. Tapi levelnya mungkin bukan seperti mujtahid mutlak begitu Ustaz ya. Iya, enggak. Jadi gini, ulama itu ya memang agak sedikit menyesatkan, pembatasannya itu enggak jelas. Istilah gitu. Ulama itu Istilah sendiri, ulama itu banyak orang tuh suka keliru-keliru gitu ya. Misalnya saya lah gitu ya, atau Ustadz Isnan gitu kan. Karena ada jamaah pengajian yang senang banget dengan ceramahnya, dia nyebutnya wah ini ulama kita. Gitu kan, ulama kita. Ya sah apa enggak kalau orang ada penggemarnya mengatakan beliau adalah ulama, kan sah-sah saja gitu. Tapi pertanyaannya begini, batasan ulama itu apa? Ya kan? Batasan ulama itu di mana? Dan satu lagi sama dengan istilah dokter ya. Dia dokter gitu. Oke, dokter apa? Dokter umum, dokter spesialis. Kalau spesialis berarti kan ada spesialis apa? Jantung, anak, penyakit dalam dan sebagainya kan. Semua itu bisa aja kita bilang sebagai dokter. Nah, ulama kan gitu juga. Kalau dia ulama, oke lah, menurut muridnya dia adalah ulama. Tapi kalau kita lihat dengan kita jembrengin semua ulama, ya kan dengan segala posisi-posisinya, itu nanti dia adanya di sebelah mana? Ada di mana urutannya? Ada urutannya sebelah mana? Nah, baru ketahuan dia posisinya setelah kita jembrengin begitu banyak nama-nama ulama. Kalau yang lain nggak ada dihapus, ya dia doang satu-satunya ulama. Baik, terima kasih. Ada tambahan Ustaz? Cukup? Ada lagi jamaah, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau di kita di Indonesia kan sebagaimana tadi Ustaz Sarwat kemukakan bahwa kita nih di Indonesia belajar dengan guru dengan mazhab Syafi'i, kitab-kitab Syafi'i semua dan hampir tidak pernah kita belajar mazhab yang lain. Nah seandainya memang kita belajar di Indonesia dengan mazhab Syafi'i, guru juga mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa masalah juga dia juga bisa artinya dia mengetahui juga hukum-hukum dari mazhab lain melalui kitab-kitab yang mutamat lah dari mazhab yang lain. Nah, seandainya nanti dia boleh nggak mengamalkan itu, misalnya suatu masalah ada khilaf di antara ulama mazhab, kemudian dia mengamalkan pada satu kasus ini misalnya dia mengambil pendapat mazhab lain, walaupun itu pendapat dilihat dari dia mendapatnya dari kitab dari mazhab yang bersangkutan itu, misalnya dari Al-Mughni dilihat ternyata ini aja kayaknya untuk kondisi seperti ini saya lebih condong kelihatannya pakai yang mazhab lain gitu. Belum masih diperbolehkan seperti itu Pak? Tergantung kasusnya. Jadi ada kan gini ya, misalnya kita nyebutlah Syafi'i, Hambali, kan dia dua mazhab yang berbeda, tapi dalam beberapa hal mereka bisa sepakat. Ya, dalam hal yang wajibnya mereka sepakat, atau dalam hal sunnahnya mereka sepakat dan sebagainya. Nah ketika itu tidak menyalahi konsistensi, maka tidak jadi masalah. Menyalahi konsistensi itu begini maksudnya. Di dalam mazhab Hambali ya, perbuatan itu dianggap wajib misalnya. Terus di dalam mazhab Syafi'i dikatakan perbuatan itu sunnah. Nah sekarang kalau seandainya kita bermadzhab Syafi'i, ya kan? Kalau kita salam di akhir dari sholat itu, dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu yang disepakati adalah yang salam pertama. Salam kedua itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, ya kan? Nah sebagai orang yang mazhab Syafi'i, ya kan, kemudian kita campur dengan mazhab Hambali, jadi kita baca salam itu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi.
menurut masing-masing mazhab itu benar apa enggak. Dilihat dari mazhab Syafi'i benar. Kenapa? Ya yang satu nggak wajib sih, tapi dia baca karena sunnah. Dan dilihat dari kacamata mazhab Hambali benar juga karena dia baca dua-duanya. Kan gitu ya. Nah ketika ini berjalan dan tidak saling bertabrakan, dilihat dari kacamata sini oke, dari kacamata sana oke, selesai masalahnya. Itu talfik yang dibolehkan. Nah yang jadi masalah nanti adalah mentalfik tapi dari kacamata sini mungkin oke, tapi dari kacamata sana itu ternyata tidak oke. Contohnya apa, Ustaz? Ya tadi orang bermazhab Hambali, kemudian dia sholat dengan mazhab Hambali, tapi begitu salam dia pakai Syafi'i. Dia salamnya cuma sekali, Assalamualaikum warahmatullah, udah terus dia pergi, sholatnya belum sah. Nah gitu kan. Kalau orang Syafi'i pinjam Hambali dalam kasus itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau orang Hambali pinjam mazhab Syafi'i dalam kasus itu bermasalah lah dia. Nah ada lagi ini yang lebih parah. Dicampur tapi dari sini nggak benar, dari situ nggak benar, dari sebelah sana juga nggak benar. Tidak ada satupun yang mengakui anak haram ini. Ya, hasil percampuran silang ini, ya kan? Contoh mungkin saya sudah sering sebut ya, rukun nikah di Syafi'i itu kan harus ada wali, harus ada saksi gitu kan. Sementara kalau yang namanya mas kawin kan bukan rukun. Nah nanti di sebelah sono mazhab Hanafi wali itu tidak menjadi rukun gitu kan. Sementara di Maliki nanti saksi itu tidak menjadi rukun. Lalu datanglah orang dengan begitu nggak ngertinya, dia campur-campur. Dia campur antara Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Jadi dia bikin sebuah hukum rukun nikah tidak harus pakai wali karena ikut Hanafi, tidak harus pakai saksi karena ikut Maliki, dan juga tidak harus pakai mas kawin ikut Syafi'i. Wah enak itu, Ustaz. Nah jadi kan ini rukun nikah apaan begini kan? Dari Maliki nggak benar, dari Hanafi nggak benar, dari Syafi'i nggak benar. Itu talfik yang kagak benar. Nah begitu kan. Jadi talfik itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan. Nah kapan jadi boleh, kapan tidak boleh kan berarti orang itu harus tahu dulu perbandingan mazhab. Nah gitu. Maka orang yang baru belajar satu mazhab saja dan tidak punya sumber rujukan dari mazhab yang lain, kalau dia main talfik itu jadi nggak sesuai, nggak konsisten. Konsistensi di sini yang penting, jangan sampai dia mencederai konsistensinya dia sendiri. Ya, contoh sederhananya gini ya, Lebaran pecah dua, Senin Selasa. Antum Lebaran Senin ya, saya Lebaran Selasa nih. Boleh nggak kita berdua pecah kongsi begitu? Boleh. Tapi ente harus konsekuen. Kalau ente bilang Lebaran Senin, ya berarti sholat idnya kapan? Ya Senin. Iya, Lebaran Senin. Ente sholat idnya Senin. Ente nggak boleh sholat id hari Selasa. Saya mengatakan Lebaran Selasa. Berarti saya sholat idnya Selasa. Hari Senin saya puasa nggak? Harus puasa. Itu namanya konsistensi. Jangan saya Lebarannya Selasa, tapi Senin saya nggak puasa. Dosa. Kan gitu kan. Nah maka mazhab itu juga harus ada konsistensi. Dia dibangun logikanya berdasarkan pada satu logika tertentu. Nah ini harus konsisten keterusannya gitu. Jadi nggak boleh nanti iya saya Syafi'i juga tapi saya Hanafi juga. Sebagaimana Qardawi sering bercanda, ana Syafi'iyul madhab, nah gitu kan. Dia aslinya ana Hanafiyul madhab, walakin mudarrisi fil Azhar mengajak saya ya jurni ila Syafi'i. Dani ana Hanaf Syafi'i gitu. Saya adalah Hanafi yang Syafi'i. Ya gitu kan. Dicampur. Nyampur boleh nggak? Boleh kalau hasil campurannya benar. Diteropong dari sini benar, diteropong dari sana benar, it's okay. Tapi ketika salah satu saja melihat oh ini nggak benar, ya berarti ini campuran yang bermasalah. Jadi intinya kalau mau mencampur lihat-lihat dulu campurannya boleh atau tidak ya. Ya, biar enak. Kalau bakso dicampur sama kerupuk masih lumayan. Bakso dicampur sama mie pangsit, pangsitnya itu masih lumayan. Tapi kalau bakso sama Coca-Cola dicampur jadi satu, itu nggak tepat. Gitu. Ya, baik. Satu lagi terakhir ya pertanyaan untuk malam hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi, kalau untuk kita yang orang awam ini, tools kita apa ya Ustadz ya, untuk tahu itu nggak nyampur gitu loh. Kayak kemarin sempat saya dengar perkataan kawan di rumah, antum jangan wudhu pakai Syafi'i, terus giliran batal pakai Hambali itu. Nah, mohon penjelasan Ustadz. Ustadz Isnan mungkin? Ya, ini sebenarnya
media informasi yang semakin berkembang saat ini juga memberikan semacam ini tambahan kondisi seperti ini gitu ya. Ya kalau konteksnya zaman dahulu Pak, namanya orang belajar fikih itu malah sebenarnya kita mendapati banyak ulama kita ya, ketika misalnya mereka hendak mengajarkan seseorang sebagai ulama, misalnya di Baghdad itu kan ada madrasah nizamiyah, pusat dari berbagai macam aktivitas ilmiah umat Islam. Tetapi ketika misalnya ada beberapa orang datang dari beberapa daerah yang sudah muktamad mazhab di sana, biasanya nanti ulama-ulama besar di sana itu akan mengarahkan orang tersebut belajar sesuai dengan mazhab daerahnya. Nah sekarang ini kita ini pada masa di mana banyak orang tidak menggunakan konsep ini. Dia belajar ke Saudi, ya, ambillah misalnya program syariah, belajar fikih Hambali. Tapi masalahnya ketika balik ke Indonesia juga mengajarkan fikih Hambali. Nah disinilah yang menjadi proses kemudian terjadi percampuran yang bermasalah ini gitu. Padahal kalau misalnya ingin betul-betul konsisten tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Sarwat, ya kalaupun misalnya belajar fikih tertentu ya ketika disebarkan juga kepada masyarakat tentunya juga harus sesuai dengan fikih masyarakat tersebut. Ini sebagai satu contoh. Ini ada ustadz yang lagi viral misalnya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Beliau kan di Maroko memang belajar fikih perbandingan mazhab. Dan dia ketika pulang ke Indonesia cukup bijak juga menyampaikan fikih Syafi'i. Walaupun dia tahu bahwasanya di Maroko itu mazhabnya Maliki. Nah yang menjadi masalah adalah ketika orang belajar fikih di sana perbandingan mazhab dan cenderung tidak kepada mazhab Syafi'i misalnya, ya balik ke Indonesia menyampaikan dan memfatwakan fikih di luar Syafi'i. Nah yang terjadi apa ya tadi percampuran yang kemudian bermasalah. Nah ketika diambil oleh orang awam, nah orang awam juga kemudian tidak mau tahu diri, ngotak-ngatik juga gitu ya. Terjadilah apa yang terjadi gitu. Nah jadi ya sekarang ini problemnya kita pada aspek manhaj belajar sebenarnya, pada aspek proses kita di dalam belajar. Nah, ini yang paling tidak ini yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Jadi kemungkinannya itu ada 3 ya. Pertama belajar dengan satu mazhab, ya berarti gurunya bermazhab itu dan kitabnya juga itu ya. Dan itu yang terjadi sepanjang zaman tuh di mana-mana begitu. Kenapa kok Indonesia bisa semuanya Syafi'i? Ya karena gurunya itu konsisten dengan kesyafi'iannya. Ya emang dia belajarnya dari gurunya juga begitu, maka dia mengajarkan juga seperti itu. Itu yang konsep pertama yang paling ideal. Nah konsep yang kedua itu yang tadi, dia mungkin belajar ke negeri yang lain, ya kan? Lalu di negeri yang lain itu ada pelajaran perbandingan mazhab. Seperti kita ini, anak Libya. Nah kita tuh belajar di Libya, sebenarnya kita belajarnya sama orang Saudi ya sebenarnya kan, yang mana mazhabnya mereka adalah Hambali. Tapi yang menarik adalah ini kebijakan dari Kementerian Kementerian Pendidikan mereka, yang dibuka di Indonesia itu bukan mazhab Hambali, tapi juga tidak Syafi'i. Nah dia buka mazhab namanya jurusan namanya Muqaranatul Madzahib, perbandingan mazhab. Ada negatifnya, tapi juga ada positifnya. Ya, kalau negatifnya, ini menurut mereka yang mazhab Syafi'i ya, oh berarti ente lagi proses dimurtatin itu, ya, karena murtad dari Syafi'i. Jadi mazhab yang benar tuh adalah Syafi'i, tapi kemudian malah dikenal-kenalin dengan mazhab yang lain. Berarti ente tuh lagi dinetralisasi, ya, biar tidak fanatik kepada Syafi'i saja. Dan dari situ jadi muncul nanti jadi kayak tadi comot sana comot sini, ya kan, gara-gara itu. Tapi di sisi yang lain itu juga ada positifnya. Positifnya apa? Juga untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak belajar secara resmi dan dapatnya dari media sosial. Misalnya ada gini ya, ada orang Indonesia belajar di Saudi, nggak belajar agama, belajar umum aja. Tapi kan syaratnya harus bisa bahasa Arab. Nah karena di sana dia bisa bahasa Arab, lalu dia ngaji lah di masjid mana segala macam, ketemu dengan ulama-ulama lokal sana gitu kan. Dia senang dengan ulama-ulama lokal sana, kemudian dia pulang ke Indonesia, dia bikin website, lalu menerjemahkan semua fatwa-fatwa dari sana. Berarti kan dia menjadi misionarisnya mazhab itu kan. Nah itu yang bikin antum tadi bertanya itu kan gara-gara, lah kok ada begini, lu kok ada begini. Nah tugas kita adalah bilang, itu Hambali, dalilnya gini. Kalau Syafi'i begini, dalilnya begini. Jadi ente nggak usah bingung, karena yang temen yang tadi begitu tuh pulang dia bilang apa? Yang benar cuma saya. Yang namanya ulama tuh kalau nggak Bin Bas, Utsaimin, Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, cuma 5 itu aja ulama di dunia. Setelah itu Nabi Muhammad, gitu kan? Iya kan selalu begitu. Jadi kalau bikin fatwa itu ya, Quran, hadis, langsung Albani, langsung Bin Bas, langsung apa? Itu nama-nama nggak penting gitu sebenarnya. Maksudnya nggak masuk dalam
empat mazhab yang mu'tamad itu enggak. Tapi ketika dia bikin dalam bahasa Indonesia, orang kan searching pakai bahasa Indonesia kan, searching gitu. Hukum wudu, gitu kan, hukum tayamum, hukum apa dan sebagainya, searching. Yang keluar itu, jadi belum apa-apa langsung bin Bas, belum apa-apa langsung Utsaimin, belum apa-apa langsung Ibnu Taimiyah, gitu kan? Diterjemahin tuh ya? Ya dalam bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, bedanya apa? Kalau antum buka rumahfikih.com, yang keluar bukan nama-nama itu, yang keluar pertama Hanafi, ya kan, As-Sarakhsi, ya kan, keluar Ibnu Abdin, nama-nama itu yang buat orang Indonesia nggak ada satupun yang dia kenal. Siapa Ibnu Abdin ini? Malah nyebutnya Ibnu Abidin, ya gitu kan. Padahal itu ulama besar itu Ustaz ya. Justru itu yang namanya mujtahid. Mujtahid. Nah, yang mujtahid itu yang itu, tapi dia nggak kenal, kan susah kan jadinya kan. Baik, ini menarik sekali Ustaz. Tapi semakin malam semakin dingin Ustaz ya. Apalah daya, waktu membatasi kita. Tambun jauh dari sini. Ada agenda khusus ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz Sarwat dan Ustaz Ihsan Ansori. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Minggu depan ada KMK kembali. Baik para pemirsa dan jamaah sekalian, kami ingatkan kembali bahwa KMK Kajian Malam Kamis akan terus diselenggarakan setiap malam Kamis dan ditayangkan di Share Channel TV dan kita semua bisa menikmatinya bersama. Dan insya Allah minggu depan bersama Ustadz siapa Ustadz gitu? Ustadz Firman Effendi insya Allah dengan tema yang nanti akan kita kabarkan di via WhatsApp insya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.